Ada satu topik menarik yang Allah firmankan dalam sebuah surat yang posisinya terletak di tengah-tengah Al-Quran. Di surat Al-Kahfi ayat ke-13, yang kalimat pembuka dari surat ini adalah mengajak kita untuk berpikir kritis mengenai konsep hidup seorang muslim. 12 ayat pertamanya. Di ayat ke-13-nya Allah memberikan sebuah dustur, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kami kisahkan kepadamu cerita ini dengan benar. Apa kebenaran yang Allah hendak sampaikan pada kisah ini? Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambah pula untuk mereka petunjuk. Jadi kisah benar yang Allah hendak ceritakan kepada kita adalah tentang pemuda-pemuda yang Allah mengatakan di situ beriman kepada Tuhan mereka. Kenapa kalimat ini penting? Kenapa diksi ini ada di dalam ayat ini? Pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Ternyata pemuda-pemuda ini disebut beriman kepada Tuhan mereka karena setting cerita pada kisah ini adalah tentang pemuda di mana lingkungannya itu tidak mendukung untuk beriman. Di situ digambarkan di surat Al-Kahfi ini, kisah yang sangat panjang ini, seorang raja yang hendak, seorang raja yang sudah memberikan undang-undang atau hukum kepada negerinya, yang mencegah orang-orang itu untuk beriman kepada Allah. Sehingga kalimat ini menjadi antitesa tentang kondisi lingkungan pada waktu itu. Dan dengan keimanan itulah kemudian para pemuda ini sama Allah Subhanahu wa taala wazidnahum huda, ditambahkan kepada mereka itu petunjuk. Jadi jalan masuk petunjuk, jalan masuk hidayah selalu diawali dengan keimanan. Orang yang mau mendapat hidayah tetapi dia tidak memasuki pintu keimanan, malah yang dimasuki adalah pintu kemaksiatan, dia akan jauh dari hidayah. Itu sebabnya banyak orang masuk kepada bulan Ramadan dengan harapan penuh untuk mendapatkan kebaikan setelah di bulan Ramadan, ternyata tidak kunjung dapat. Yang awalnya istiqamah sholat berjamaah di masjid, habis itu hilang. Yang awalnya berjanji mau putus sama pacarnya, habis itu balik lagi. Yang awalnya berjanji akan istiqomah mengenakan kerudung, habis itu dilepas. Karena ternyata di bulan Ramadan bisa jadi yang diisi bukan aktivitas yang meningkatkan keimanan. Artinya kita selangkah lagi lebih dekat dengan bulan di mana Allah melatih kita dengan teknologi perubahan bernama Ramadan, yang setiap dari kita akan rugi besar kalau keimanan itu hanya kita setting di awal-awal Ramadan saja. Maksudnya di setting di awal itu bagaimana? Dia berpikir ketika mendatangi masjid di malam hari, mau sholat tarawihnya cukup 1 pekan. Setelah itu nggak perlu. Itu makanya soft ketiga, soft keempat sudah mulai hilang. Karena dalam pikirannya tidak disetting benar-benar beriman kepada Allah. Terlebih kemudian surat ini di awal-awal kisah, di sini ada 4 kisah di surat Al-Kahfi. Kisah yang pertama yang Allah sebut itu kisah tentang pemuda-pemuda Ashabul Kahfi. Ada apa dengan tema pemuda sehingga Allah angkat kisah ini? Ternyata kisah tentang pemuda itu bukan satu-satunya kisah di surat Al-Kahfi. Ada banyak surat yang lain yang berbicara juga tentang pemuda di Al-Quran. Jamaah dari Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita sudah pernah
tahu kisah yang sangat panjang tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Terlebih surat ke-12 yang berbicara satu-satunya surat di Al-Quran yang dibahas satu nabi saja, itu surat Yusuf. Kebanyakan dari kita mengetahui surat Yusuf itu, mengetahui kisah Yusuf itu adalah kisah percintaan beliau dengan seorang wanita bernama Zulaikha, dengan paras beliau yang sangat tampan. Hanya sebatas itu. Tapi yang jarang kemudian kita kaji, kita dalami adalah apa topik yang Allah hendak angkat pada kisah Yusuf ini. Kisah pernikahan beliau dengan wanita bernama Zulaikha, yang sebenarnya di Al-Quran nama Zulaikha itu tidak ada. Itu sebenarnya adalah kisah-kisah yang paling akhir dari surat Yusuf. Ketika Nabi Yusuf itu sudah berhasil memaafkan saudara-saudaranya yang dahulu pernah melakukan percobaan pembunuhan kepadanya dan kemudian membuangnya. Setelah itu semuanya dimaafkan, masuk ke dalam negeri Mesir dengan aman. Kisah itu sebenarnya selesai. Hanya saja kemudian para mufassirin meneruskan kisah itu, ditafsirkan pertemuannya dengan Zulaikha dan seterusnya. Karena Zulaikha sebenarnya tidak pernah ada dalam surat ini. Tapi kenapa yang kita ingat itu adalah tentang Zulaikhanya, bukan topik yang lain. Topik tentang surah ini adalah tentang bagaimana Nabi Yusuf itu menghabiskan masa mudanya, masa muda beliau. Bagaimana beliau ketika masih kanak-kanak, taatnya luar biasa dengan ayahnya, hidup dalam naungan tarbiyah ayahnya, yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub juga merupakan anak dari Nabi Ishak. Nabi Ishak anak dari Nabi Ibrahim. Satu keluarga ini dipilih sama Allah garis kenabian. Ini kan luar biasa. Dan jalan kenabian itu bukan jalan yang enak. Jamaah sekalian, jalan kenabian itu jalan yang penuh dengan kesukaran. Ending kisah Nabi Yusuf yang berakhir dengan baik itu sebelumnya diawali dengan proses-proses yang menyakitkan bagi diri beliau. Dikucilkan, dibuang ke sumur, dilaporkan bahwa dia telah wafat. Sampai-sampai saudara-saudara Nabi Yusuf itu harus merekayasa kematian beliau. Apa rasanya kalau kita masih hidup, tapi kita dilaporkan sudah tidak ada di dunia ini? Apa perasaan itu? Itu kan beban psikologis yang luar biasa bagi seorang pemuda Yusuf. Sekian tahun tinggal di dalam sumur, ditarbiyah oleh Allah dan malaikatnya, sampai kemudian Allah takdirkan apa? Beliau keluar dari sumur. Dan sampai akhir kisah. Ketika akhirnya sampai di istana dalam keadaan masih muda, Nabi Yusuf kemudian difitnah, melakukan percobaan ruda paksa kepada seorang wanita. Dan dia tidak terbukti bersalah. Namun kemudian ancamannya adalah penjara. Mengaku bersalah atau penjara. Beliau mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala di kondisi seperti itu. Yang ada di ayat ke-33. Qala rabbi sijnu ahabbu ilayya. Ya Allah, penjara lebih aku sukai, kata beliau. Doa di awal beliau itu begitu. Doa di awal beliau itu tidak meminta kepada Allah supaya dilindungi dari penjara, tapi kalimat sebaliknya. Ya Allah, penjara lebih aku sukai mimma yad'unani ilaihi, daripada menuruti keinginan mereka. Ada di antara kita yang keimanannya sampai selevel itu. Kalau misalnya kita kena musibah, misalnya kena fitnah begitu, ancamannya penjara, ancamannya hukuman apa begitu, level keimanan kita sampai pada titik di mana ya Allah, penjara aku lebih aku sukai daripada menuruti keinginan mereka. Apa pernah kita berdoa begitu sama Allah? Kita lebih suka menyukai untuk tidak mengalami hal yang menyakitkan, menghindari hal yang menyakitkan itu sebisa mungkin. Tapi logika kenabian itu tidak begitu. Nabi itu orang yang diberikan karunia oleh Allah untuk memandang sesuatu hakikat di balik peristiwa. Beliau tahu kalau di hadapan ini ada penjara yang tidak bisa beliau hindari, masuki saja. Tapi yakin dengan Allah bahwa di situ ada kebaikan. Itu paradigma Nabi itu begitu, seorang Nabi.
Jadi pemuda Yusuf sudah mampu berpikir seperti itu. Pemuda Yusuf itu sudah memasukkan strong why. Why yang sangat kuat. Mengapa yang sangat kuat? Kenapa beliau memilih tindakan itu kepada dirinya? Ini kan hasil pendidikan di keluarga. Makanya kalau berbicara tentang kisah nabi-nabi, mayoritas kisahnya itu juga berbicara tentang pemuda. Contoh ayah Luqman dengan anaknya, dialog antara Luqman dengan anaknya. Anaknya dipanggil gulam kan, pemuda. Ada sosok pemuda di situ. Bahkan mayoritas nabi-nabi itu diangkat oleh Allah menjadi rasul dalam keadaan masih muda. Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah menjadi nabi itu pada usia 30 tahun, masih muda. Makanya kemudian kita harus berefleksi pada diri kita. Hidup kita itu nambah dari tahun ke tahun, bertambah sekian tahun. Tapi apa perubahan pada diri kita tentang keimanan? Ilmu-ilmu agama yang sudah kita dapati sejak SD sampai SMA, sampai kuliah, sampai usia 40-50 itu nambah nggak? Update apa enggak? Jangan-jangan keimanan kita itu sebatas tahu rukun iman, selesai. Jangan-jangan kita cuma tahu iman pada Rasul tanpa tahu bagaimana sirahnya Nabi, sejarah Nabi itu bagaimana. Nabi itu diangkat menjadi seorang Rasul itu usia 40. Kita jarang mengkaji bagaimana Rasulullah ketika masih muda. Jarang mendalami itu. Sehingga seolah-olah hidupnya Rasul itu baru dimulai ketika usia 40. Kan tidak begitu. Seorang Muhammad alaihissalam muda, hidupnya itu bagaimana? Itu harusnya ada dalam kurikulum pembelajaran kita di keluarga. Kalau pendidikan pemuda itu hilang dari kita, baik peran kita saat ini sebagai orang yang sudah tua, sudah sepuh, sudah senior, sudah dewasa, atau masih muda, kalau tarbiyah kepemudaan ini hilang dalam hidup kita, ini masalah peradaban. Ini masalah peradaban. Dampak kita kehilangan momentum untuk mengedukasi para pemuda, mencetak para pemuda-pemuda muslim yang tangguh, yang negarawan, itu dampaknya ke peradaban negeri kita. Tidak sulit menemukan bagaimana fenomena-fenomena pemuda kita hari ini. Pemuda kita hari ini itu sulit dijumpai di masjid. Paling mudah di warkop dan di kafe. Loh, ini kan problem peradaban sebenarnya. Kesana untuk sekedar melepaskan lelah, iya. Sampai jam 2, jam 3, besok subuh nggak sholat, itu kan problem peradaban. Masih usia 17, usia 20, habis waktunya di warkop. 20 tahun lagi jadi orang loh mereka. 20 tahun lagi usia 40 mereka jadi pemimpin-pemimpin negeri kita. Kualitas pemimpinnya seperti itu. Loh, ini kan problem besar. Loh, kita sadar apa enggak itu? Contoh lain, gampang saja. Panjenengan semuanya keluar dari masjid ini naik sepeda motor, lihat anak-anak muda, anak-anak SD mungkin yang masih kecil begitu, dibonceng orang tuanya, minum es teh, pakai bungkus. Dia pakai bungkusnya 2. Gampang seperti ini. Padahal orang ketika beli es teh, itu kan beli teh sama bungkusnya. Bungkusnya tanggung jawab dia harusnya. Kenapa kok dengan gampang dilempar ke sungai, dilempar ke jalan? Tanggung jawabnya kepada negara nggak ada. Loh, ini problem. Jangan-jangan kita juga pelakunya. Itu makanya pendidikan dini kepada anak-anak muda, anak-anak kita di rumah, pendidikannya nggak usah jauh-jauh dari akhlak terhadap lingkungan. Bagaimana buang sampah itu di tempatnya? Tempat sampah itu kan banyak di mana-mana. Kenapa sulit naruh di situ? Itu sederhana. Persoalan sederhana. Contoh lain, di pasar-pasar swalayan, minimarket misalnya. Laki-laki masih muda menghabiskan waktu di depan minimarket, minum kopi, minum apa. Setelah selesai bagaimana? Ditaruh di meja. Pada 1 meter dari situ ada sampah. Ini kan cerminan pendidikan dia di keluarganya bagaimana.
Keluarganya tidak mengajarkan pendidikan kepadanya tentang menjaga alam dan lingkungannya. Ini problem serius. Orang yang dengan mudah membuang sampah tidak di tempatnya menunjukkan atau mencerminkan kepribadiannya yang egosentris, tidak peduli pada orang lain. Bahkan dia bisa berpikir, yang penting kan sudah ada orang yang nanti akan membersihkannya. Membersihkan sampah itu bukan tupoksi tempat sampah, tupoksi pribadi kita sebagai warga negara, sebagai seorang muslim. Bahkan kalau kita menggunakan fasilitas umum, kamar mandi, nauzubillah, kita justru sering mendapati bahwa tempat yang paling pesing itu adalah, mohon maaf, kamar mandinya masjid. Padahal di situ rumahnya Allah. Kok bisa setiap orang yang menggunakan hajat di situ merasa tidak bertanggung jawab setelah menggunakannya? Itu uang jamaah, uangnya kaum muslimin. Ada air segitu banyak tidak disiram, ditinggal begitu saja. Ini kan akhlak, problem serius pendidikan sejak dini. Mengantre tidak menyerobot, itu pendidikan sederhana yang menunjukkan kualitas pemuda kita di masa yang mendatang. Oleh karena itu, jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengkaji Al-Qur'an dan mendapatkan narasi-narasi baru yang segar tentang bagaimana Allah berbicara soal pemuda lewat kisah-kisah orang soleh dan para nabinya. Itu seharusnya memberikan kita konsep berpikir yang benar. Bagaimana menata peradaban lewat pemuda. Libatkan pemuda itu di masjid. Buat masjid itu ramah terhadap anak muda. Berikan kesempatan anak muda mengelola masjidnya. Kalau tidak, mereka akan mengelola ke warkop, ke warnet, ke tempat-tempat wifi. Pemuda kalau tidak dibiarkan asyik dengan masjid, dia akan asyik dengan selain masjid. Tahu-tahu kita mendapati masjid kita sudah kosong terhadap pemuda. Kalau begini, padahal kalau ada anak muda di sana, kita relatif sebagai orang tua merasa tenang. Anak-anak kita lah yang selanjutnya nanti akan meregenerasi mereka. Terus kaderisasi itu dari masjid. Hari ini kan kenapa kita krisis kepemimpinan? Bisa jadi karena pemimpin yang lahir tidak lahir dari masjid. Pemimpin-pemimpin negara itu tidak lahir dari masjid. Masjid tidak menjadi tempat untuk mengkader para pemimpin negara. Itu problemnya. Oleh karena itu, sepulang dari masjid ini, sepulang dari menghadiri sholat Jumat ini, setiap dari kita harus membawa spirit untuk betul-betul menjadikan masjid di tempat kita sebagai tempat mengkader pemuda. Bahkan kemudian dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah itu memberikan sebuah gambaran sab'atun yuzillahum Allahu yaumal qiyamati fi zillihi yaumal la zilla illa zillah. Imamun adilun, imam yang adil. Yang kedua adalah wasyabun nasyai fil ibadatillah. Ada 7 golongan manusia yang dinaungi Allah di bawah naungan arasy-Nya. Pada hari tidak ada naungan selain naungannya. Yang pertama adalah imam yang adil. Yang kedua adalah pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Kata pemuda itu muncul dalam setelah kata imam yang adil. Di sini menunjukkan perhatian Rasulullah yang serius. Yang pertama soal kepemimpinan umat, yang kedua soal pemudanya. Berarti ada hubungan yang khusus terciptanya pemimpin yang adil dari anak-anak mudanya. Oleh karena itu, jangan pernah serahkan urusan-urusan besar peradaban Islam ini kepada orang yang tidak pernah hadir di masjid. Jangan pernah serahkan itu. Kalau tidak, kita akan mendapati pemimpin-pemimpin suatu negeri yang mereka sama sekali tidak peduli beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah-kisah yang lain yang disebutkan Allah tentang para pemuda-pemuda dari kalangan Nabi adalah kisah tentang Nabi Ibrahim. Di surat Al-Anbiya ayat 60, Allah menyuplik potongan kecil tentang kehidupan Nabi Ibrahim muda. Ketika kaumnya itu sedang mencari siapa yang menghancurkan berhala-berhala mereka.
Qalu sami'na fatan yazkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Di situ ada kata qalu sami'na fatan. Mereka berkata, kami dengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala namanya Ibrahim. Ternyata pemuda yang diinginkan Allah di Al-Quran merujuk pada kisah Ibrahim adalah pemuda yang tidak takut untuk berhadapan dengan kebatilan. Hari ini sedikit sekali orang yang kemudian berani bersuara kepada kemungkaran, kepada kebatilan. Takut dibilang sok alim, takut dibilang sok suci. Ketika ada sebuah kemungkaran, memilih untuk diam. Padahal kalau kita melihat fenomena sekitar, misalnya ini hari Jumat, besok hari Sabtu, malam hari, taman-taman itu penuh dengan para pemuda-pemudi yang berkhalwat di sana. Apa kata Rasulullah tentang lawan jenis yang berkhalwat? Di tengahnya syaitan. Loh, berarti di situ tempat berkumpulnya syaitan. Hati kita tergeram ya, untuk kemudian melakukan amal ma'ruf nahi munkar kepada fenomena seperti itu. Kebanyakan dari kita memilih untuk diam. Itulah problem peradaban kita hari ini. Jawab dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang singkat ini kemudian memberikan persepsi baru tentang bagaimana kita mengelola keimanan dan ketakwaan pada diri kita. Khotib bisa jadi menyampaikan sesuatu itu pahit, tapi itu tugas khotib. Khutbah itu dirancang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam agama ini untuk menggerakkan hatinya umat, bukan untuk membuat mereka tidur. Oleh karena itu setiap dari kita, setiap Jumat hadirkan niat untuk betul-betul memperbarui syahadat kita, memperbarui ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbarui keimanan kita.